Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 16 Pusaka, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Retaknya hubungan Jokowi dengan Megawati bisa berimbas DPR impeachment Presiden. Retaknya hubungan antara Jokowi dan juga Megawati kini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dalam berbagai kesempatan tidak ada tanda harmonis Jokowi dengan Megawati semakin terlihat. Imbas ketidakharmonisan itu oleh sejumlah kalangan bisa memicu impeachment atau pemaksulan terhadap Presiden. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat, tontonan yang dilihat publik dari gelagat Jokowi maupun juga elit PDIP selain Megawati wajar jika dimaknai sebagai perceraian politik. Hanya saja Adi melihat hal itu sebagai ketersinggungan politik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Itu pun karena persoalan dukung-mendukung figur yang akan diusung sebagai Capres 2024. Adi kemudian juga menyoroti ketidakhadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI, sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam acara resepsi pernikahan adik Jokowi, Idayati dengan Ketua MK Anwar Usman di Solo, Jawa Tengah, 25 Mei lalu. Menurut Adi, ketidakhadiran Megawati maupun Puan mempertegas sikap penolakan elit PDIP terhadap Jokowi yang menunjukkan kecenderungan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai cawapres, sebagaimana yang disampaikan dalam acara Projo beberapa waktu lalu. Artinya hubungan keduanya sudah tidak biasa-biasa saja karena apapun judulnya PDIP ini partai kader, ujar Adi saat dihubungi oleh kantor berita politik RMOL. Namun begitu, perceraian hubungan antara Jokowi dengan Megawati yang semakin jelas terlihat pada momen pernikahan Anwar Usman dan Idayati bisa memunculkan upaya pemberhentian Presiden. Saya kira impeachment itu nggak gampang, koalisi nasional pemerintah kan solid sekarang. 82% DPR itu ya adalah pro Jokowi dan sangat tidak mungkin Jokowi di impeachment. Maka dari itu, Adi meyakini pernikahan antara Anwar Usman dengan Idayati bukan untuk menyelamatkan Jokowi dari ancaman impeachment oleh DPR. Jadi ini adalah perkawinan biasa orang yang berjodoh. Menurut saya nggak perlu dikait-kaitkan dengan politik impeachment. Saya kira sampai 2024 jabatan Jokowi, partai-partai koalisi tetap solid. Demikian Adi. Punya relawan dan juga Luhut, Jokowi berani lawan Megawati dengan tidak undang di pernikahan adiknya. Benarkah? Jokowi berani melawan Megawati dengan tidak mengundang di acara pernikahan adiknya karena merasa memiliki relawan dan juga Luhut Binsar. Jokowi merasa memiliki relawan yang militan serta Luhut sehingga berani melawan Megawati dengan tidak diundang di acara pernikahan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman. Kata pengamat politik Sahirul Alim kepada redaksi pada Sabtu 28 Mei. Menurut Alim, Jokowi merasa tanpa beban pada 2 periode sehingga berani berkonfrontasi dengan Megawati. Jokowi sudah mengetahui kelemahan Megawati sehingga berani melawan. Alim juga mengatakan Jokowi menggunakan politik Jawa yang seolah-olah di depan tunduk tetapi di belakang melawan. Jangan dianggap Jokowi terlihat bodoh, ia cerdik dalam memainkan politik. Kecerdikan Jokowi dalam berpolitik, kata Alim, bisa menempatkan anak dan menantunya sebagai kepala daerah. Bisa saja kecerdikan Jokowi memperpanjang jabatan 3 periode. Begitu pungkasnya. Selain itu, pengamat politik Rocky Gerung juga berkomentar terkait dengan absennya Megawati serta Puan di nikahan adik Jokowi. Ada perceraian politik di tengah perkawinan politik. Absennya elit PDIP seperti Megawati dan juga Puan Maharani dalam momen pernikahan adik Jokowi, Idayati dengan Ketua MK Anwar Usman memperjelas keretakan yang ada. Begitu kira-kira bacaan aktivis politik Rocky Gerung menanggapi ketidakhadiran Megawati hingga Puan Maharani di pernikahan Anwar Usman di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 25 Mei yang lalu. Akhirnya orang pun ambil kesimpulan bahwa memang di Solo ada perkawinan yang juga nadanya politis, tapi juga ada perceraian politik antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Perceraian politik di tengah-tengah perkawinan politik, ujar Rocky dalam wawancara dengan wartawan senior Hersubino di kanal YouTube-nya. Menurut Rocky, keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebutkan alasan absennya Megawati dan Puan, baik itu terkait ada kesibukan lain ataupun tidak diundang, bukanlah substansi persoalan. Saya kira kalau diundang pun akan jadi kontroversi, karena suasana di Solo itu jadi kurang mulus. Karena nanti wartawan akan bertanya ke Bu Mega. Lalu Bu Mega menjawab, itu peristiwa privat tapi pertanyaannya politis. Mungkin juga Pak Jokowi sudah antisipasi, walaupun diundang nggak akan datang. Akhirnya ya nggak usah diundang.
Akan tetapi dari fenomena itu, mantan dosen filsafat UI ini meyakini keretakan antara Jokowi dengan PDIP akan semakin nyata jelang pengumuman calon presiden 2024 yang akan didukung oleh masing-masing mereka. Nanti kita akan pastikan Pak Jokowi memang pasti sedang menghindar dari PDIP. Karena PDIP saya kira sudah bulat tekad untuk jalan sendiri. Itu bagus juga karena kepastian akan muncul. Pak Jokowi nanti akan mencari pengganti yang semoga bermutu. Dan Bu Mega akan memastikan Puan Maharani tidak boleh lewat periode sekarang. Begitu tandasnya. Jokowi terjepit di antara Luhut dan juga PDIP. PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Bagi PDIP, LBP dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi. Ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama LBP terlalu dominan. PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk mereshuffle LBP. Kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi pada Kamis 14 April. Menurut Jamiluddin, Jokowi tidak akan mereshuffle LBP sebab LBP sangat berarti bagi Jokowi. Tanpa LBP, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan. Jokowi juga tidak akan meninggalkan PDIP, ia akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan LBP. Jelas Jamiluddin. Kemungkinan terburuk menurut Jamiluddin peran LBP di depan publik dikurangi. Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tidak lagi memberi peran besar kepada LBP. Hal ini dilakukan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik. Bagi Jokowi, PDIP dan LBP sama pentingnya. Karena itu Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024. Jalan tengah itu tentu akan membuat hubungan PDIP dan Jokowi naik turun. Kecenderungan hubungan demikian akan terus berlangsung hingga 2024. Hubungan naik turun itu tentu akan berpengaruh pada kinerja kabinet Jokowi. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk menorehkan tinta emas di akhir masa jabatannya. Begitu pungkasnya.